Bismillahirrahmanirrahim. Ada faedah penting dari kitab Fiqhul Hajjil Mabrur min kitab Risalatil Haji yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Nah, jamak dan tertibnya kitab ini disusun oleh Sayyid Ahmad Muhammad Abdullah Al-Haddar. Nah, salah satu faedah penting yang ada di kitab ini adalah menerangkan tentang ini nama babnya taujihat lil musafir lil haji aw li ghairihi. Arahan-arahan ya, tips-tips penting bagi seorang traveler ya, yang akan melaksanakan perjalanan ibadah haji, umroh atau perjalanan mudik, perjalanan apapun ya, perjalanan panjang, safar. Nah, itu apa arahan yang beliau tulis di kitab ini? Faedahnya sangat penting sekali, yaitu yusannu lil musafir wa ghairihi, disunahkan bagi musafir itu orang yang bepergian jauh, traveler, apa istilahnya ya, termasuk jamaah umroh, jamaah haji, jamaah orang-orang yang mudik. Nah, itu orang-orang yang melakukan liburan keluar kota, keluar negeri dan lain sebagainya. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan perjalanan jauh tersebut? Yang pertama, tajdidut taubah, yaitu merefresh taubat, memperbarui taubat, mengupgrade taubatnya, harus diperbarui ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau itu, beliau tidak kurang dalam sehari semalam itu, walaupun dosa-dosa beliau sudah pasti diampuni, tidak seperti dosa kita ini, beliau dalam sehari semalam itu beristighfar tidak kurang dari 70-80 kali dalam satu hari. Sedangkan kita dalam sehari ini sudah berapa kali istighfarnya? Nomor 2, wa kasratul istighfar fi kulli hinin, yaitu memperbanyak istighfar, minta ampun, istighfar aja. Istighfar dalam setiap waktu ya, membawa tasbih. Bahkan disebutkan seseorang yang membawa tasbih itu, walaupun tasbihnya nggak dipakai, itu sudah terhitung orang yang termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tasbihnya digunakan untuk berzikir. Nah, kenapa? Karena seorang traveler, orang yang melakukan perjalanan jauh itu termasuk salah satu keadaan yang doanya itu mustajab, doanya dianjurkan untuk banyak berdoa. Makanya dari sebelum melakukan perjalanan jauh itu sendiri, para ulama menganjurkan untuk mempreparekan secara optimal, secara totalitas dari sebelum, kemudian keberangkatan dan kepulangan. Kemudian wa kitabatu wasiyatihi wal ishad 'alaiha, kemudian menulis wasiat. Nah, karena tidak tahu kan apa yang akan terjadi dalam perjalanan. Tetap ikhtiar zahir, ikhtiar batin. Ikhtiar zahir itu persiapkan segala hal yang menyangkut keselamatan perjalanan ya, mobilnya itu di-prepare, jangan sampai ada kerusakan, ban, oli dan lain sebagainya, kaki-kaki itu di-preparekan secara yakin. Nah, kembali lagi yaitu menulis wasiat, kemudian dan memberitahukan kepada orang yang dia percaya, mungkin istri, anak atau saudara atau teman, bahwa dia telah menulis wasiat. Kenapa? Karena kata Rasulullah disebutkan di sini, man mata ala wasiyatin, barang siapa yang meninggal dalam keadaan sudah mempunyai wasiat, mata ala sabilin wa sunnatin, ia wafat dalam keadaan ia wafat di jalan Allah dan dalam melakukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mata ala takin wa syahadatin wa mata maghfuran lahu, dan ia wafat dalam keadaan bertakwa, syahid dan diampuni dosa-dosanya. Al-mahrum disebutkan dalam hadis yang lain, man hurimal wasiyah, orang yang diharamkan dari rahmat Allah, yaitu orang yang tidak menulis wasiat.
diharamkan menulis wasiat. Tarkul wasiya arun fid dunya. Dalam hadis yang lain, meninggalkan wasiat itu adalah celah di dunia. Wa narun fil akhirah. Dan api, nar itu api neraka di akhirat. Narun wa syanarun fil akhirah. Maksudnya itu adalah celah dan aib yang paling jelek di akhirat orang yang meninggalkan wasiat. Kemudian tips yang keempat sebelum melakukan perjalanan jauh itu adalah wa ahamul asya ikhlasun niyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan hal perkara yang paling penting yaitu mengikhlaskan niat murni hanya untuk Allah. Kalau jalan-jalan ke luar kota untuk tamasya, untuk rekreasi, keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, itu sebaiknya jangan cuma niat untuk rekreasi saja, tapi niatkan juga untuk silaturahim. Mungkin sana ada teman, sambangi saja dengan niat silaturahim. Karena kalau cuma niat untuk rekreasi saja, itu dia tidak boleh melakukan sholat jamak qashar walaupun perjalanannya sangat jauh sekali, ya. Nah, supaya bisa melakukan jamak qashar, kata para ulama itu, sertakan niat-niat yang baik dalam perjalanan liburannya. Kemudian wa yastaksir minan niyati sholihah fi hajjihi wa ghairihi. Kemudian memperbanyak niat-niat soleh dalam keberangkatan umroh, haji, dan perjalanan yang lainnya. Kemudian liyakul fi kulli amal. Kemudian hendaknya dia mengatakan dalam setiap amal perbuatannya itu, nawaitu fi hadal amal, aku berniat dalam melakukan amal ini, ma nawahu sholihun wa ma 'allamahullah min niyati sholihah. Niat-niat yang diniatkan oleh para orang-orang soleh dan semua yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari niat-niat sholihah. Ini saya di depan kafe di tol rest area. Tadi bunyinya itu musik-musik biasa, musik-musik senja. Tapi sekarang sama operatornya itu diubah sendiri jadi musik-musik qasidah. Berarti peka dia orangnya. Yuk lanjut. Yang nomor 5, wa min ahammi ma yanbaghi lil haji wal mu'tamir wa zair wa tarkil khisam. Kemudian tips yang kelima yaitu diantara hal yang paling penting yang sebaiknya dilakukan oleh jamaah haji atau umroh dan orang yang akan berziarah, yaitu tarkul khisam, meninggalkan perselisihan. Ya, jangan sampai berselisih dengan istri, teman atau kerabat dan yang lainnya. Tinggalkan, minta maaf. Ya, kemudian kenapa harus meninggalkan perselisihan? Karena kalau sampai di dalam ibadahnya itu, ibadah umroh hajinya itu dia berselisih, biasanya itu suami istri yang agak rewel ya, agak tantrum, biasanya itu dia dalam melaksanakan ibadah umroh itu sempat-sempatnya dia ribut di perjalanan, di bis, di mana gitu, mungkin ada hal yang bikin dia nggak enak, lalu dia ngomel-ngomel di jalan. Nah, itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena itu termasuk rofas, ya, hal tercela yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala ibadahnya. Kemudian nomor 6, wal hajju haribun ilallah min zunubihi wa min uyubihi. Dan orang yang berhaji itu adalah orang yang lari menuju Allah dari segala dosa dan segala aib-aibnya. Wa khaif min iqabihi wa azabihi. Dan orang yang takut dari siksa dan azabnya. Falyaltazimis sabar alal adza. Maka hendaknya dia bersabar, selalu bersabar atas segala hal yang tidak mengenakan selama perjalanan. Kemudian yang ketujuh, yang bagi an yatasaddaq bi syai'in inda khurujihi yanwi bihi syira' nafsihi wa ma ma'hu minal afat. Nah, ini sangat dianjurkan ya. Tips dari ulama ini yang sering ditinggalkan, yang sudah banyak ditinggalkan di zaman ini. Bahkan sangat sedikit yang melakukannya, yaitu sebelum melakukan perjalanan itu doa. Yang kedua itu bersedekah. Bersedekah itu dengan niat membeli keselamatan kepada Allah.
Ya Allah, aku niat dengan sedekah ini aku beli keselamatanku dan keselamatan barang-barang yang ada bersamaku dan orang-orang yang bersamaku. Pokoknya keselamatannya itu dia beli dengan sedekah. Sedekah apa saja? Ke siapa saja. Ya, kemudian apalagi nih, nomor 8, wa yusannu an yakuna safar yaumal khamis, dan disunahkan melakukan perjalanan jauh itu hari Kamis, kemudian hari Senin, kemudian hari Sabtu, dan dimakruhkan melakukan perjalanan jauh itu di malam Jumat. Kemudian nomor 9, wa qablal khuruj yusolli rak'atain aw arba'an. Kemudian sebelum keluar rumah ya melakukan sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian yang 10, wa yuksir min qiraati surati Quraisy fi safarihi, dan memperbanyak membaca surat Quraisy fi safarihi. Ini saya sambil baca kitab ya yang ada di HP. Kemudian nomor berapa tadi? Nomor 10, sekarang nomor 11. Nomor 11, wal yudi'a ahlahu asdiqaahu wal tamis adiyatahum fa innallaha azza wa jalla ja'ilun lahu fi du'aihim khairan. Kemudian perpisahan dengan keluarganya, teman-temannya, kemudian meminta doa mereka ya supaya segala kebaikan selalu meliputi orang yang akan melakukan perjalanan ini. Kemudian ini 11 tips ini ya saya baca secara ringkas yang ada di kitab supaya durasinya nggak terlalu panjang. Nah, insya Allah nanti saya sertakan file lengkapnya ya dari nomor 1 sampai nomor 11 tentang hal-hal yang disunahkan sebelum melakukan perjalanan jauh, baik itu untuk haji, umroh, atau liburan atau mudik dan lain sebagainya ya. Unduh PDF-nya, dibaca, diamalkan ya. Saya simpan linknya di deskripsi. Nanti diunduh saja. Di bawah di deskripsi di situ ada link. Nah, itu ada PDF, di situ ada keterangan lengkap yang saya terjemahkan dari kitab ini, yaitu Fiqh Haji Mabrur, Fiqhul Hajil Mabrur min kitab Risalatil Haji, yang ditulis Al Habib Muhammad bin Abdullah Al Haddar. Ya, saya doakan semuanya semoga bisa melakukan haji dan umroh, dimudahkan, disegerakan, disehatkan dan dikabulkan segala hajat. Amin ya rabbal alamin.